Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrat dan iradatnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup menjalani kehidupan yang lebih baik. Tak lupa salat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Jangan cuma rajin sujud tapi alam dibiarkan hanyut. Para hadirin sekalian, coba kita lihat berita sekarang. Hari ini rasanya perih lihat saudara-saudara kita di Sumatera. Ada yang rumahnya hanyut kena banjir, ada yang tertimbun tanah longsor, sampai ada yang kehilangan keluarga. Sedih ya? Ya pasti sedih. Biasanya kita mah paling cepat dalam urusan doa, innalillahi. Terus langsung angkat tangan, ya Allah, tolong saudara-saudara kita di Sumatera. Tapi hadirin rahimakumullah, punten ya ini mah, kita harus jujur pada diri sendiri. Apa kita tidak malu sama Gusti Allah? Kita minta tolong, kita minta selamat, tapi tangan kita sendiri masih hobi merusak alam ciptaannya. Kita ini kadang suka pura-pura beriman. Hari sujud mah rajin di atas sajadah sampai jidat hitam. Tapi lihat hutan digunduli kita diam aja. Lihat sungai penuh sampah kita pura-pura tidak tahu. Ibadah mah ibadah, tapi jangan lupa alam juga harus diurus. Allah tuh nitipin bumi ini buat dijaga, bukan buat diperlakukan kayak tong sampah raksasa. Hadirin rahimakumullah, manusia dan alam itu sebenarnya satu badan. Ibaratnya, kalau tangan kita kesilet, pasti seluruh badan ikut meriang. Kalau hutan di hulu Sumatera sana ditebangin, ya jangan kaget kalau kaki-kaki warga di hilir terendam banjir. Kita ini sering salah sangka, dikiranya agama itu cuma urusan kita sama Tuhan di dalam masjid aja. Yang padahal bumi ini bukan warisan dari orang tua zaman dulu yang boleh kita habisin sesuka hati. Bumi ini adalah titipan dari anak cucu kita yang harus kita kembalikan dalam kondisi baik. Kalau kita merusak titipan, itu namanya kita khianat sama amanah Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah juga sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dengerin nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiyakum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatannya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, hadirin rahimakumullah, coba lihat kalimatnya, supaya Allah merasakan kepada mereka. Nah, ini bukan berarti Allah itu jahat, bukan. Tapi ini cara Allah nyibit atau mencubit kita. Banjir di Sumatera itu ada surat tagihan dari alam supaya kita sadar ada nih yang salah. Ibaratnya orang tua mencubit anaknya itu yang main api. Nah, maka bencana ini adalah cara Allah memperingatkan kepada kita untuk berhenti buat merusak. Allah ingin kita balik lagi, bukan cuma balik ke masjid buat istighfar aja, tapi balik ke hutan untuk nanam pohon, balik ke sungai buat bersih-bersih, dan balik sadar diri. Jangan serakah ambil dari hasil alam. Mungkin ada yang bilang gini, kan saya tidak ikut nebang hutan di sana, kenapa saya harus ikut nanggung? Hadirin ingat, ada yang namanya dosa jariah. Sampah plastik yang kita buang ke selokan hari ini, sikap cuek yang kita perhatikan langsung adalah batu bata yang lagi kita susun bencana buat masa depan. Kita semua ikut tanggung jawab kalau ada nyawa yang hilang gara-gara bencana, kalau kita pilih diam dan tidak peduli. Para hadirin coba bayangkan, nanti kita mau ngomong apa nih sama anak cucu? Tega nggak kalau kita kasih warisan sajadah buat mereka sholat di tengah banjir yang kita buat sendiri? Beragama yang benar itu harusnya bikin kita malu kalau lingkungan kotor. Lagian Nabi juga pernah bersabda, kalau besok mau kiamat tapi di tanganmu ada bibit pohon, ya tetap tanam bibit pohon itu. Kenapa? Karena menanam itu tanda kita punya harapan dan punya tanggung jawab sama dunia. Nah, sekian dari saya pengen ngasih tahu kalau marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di sana dan kita tetap menjaga lingkungan. Saya Abel Ibrani Ruhiyat dari KPG 3C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.